Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Metode Temu Kembali Informasi Jaringan Berdasarkan Perhitungan Ontologi Metadata dan Model Jaringan Neural Konvolusional dengan subjudul Eksplorasi Komprehensif dalam Pengambilan Informasi dan Jaringan. Sebelum melanjutkan ke inti, saya akan memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok ini. Pertama, saya sebagai moderator Almira Kalista Aureli dengan NIM 0901128222790. Saya Eka Ratna Anindita dengan NIM 09012822227045. Saya Hairunisa Junaidi dengan NIM 0901128222772. Saya Nabila Suci Febriani dengan NIM 09011822227018. Saya Zahra Maharani Putri dengan NIM 0901128222705. Saya Muhammad Dafa Maulana dengan NIM 090112822227063. Baik, langsung saja untuk artikel kelompok kami ini kami mendapatkan artikel ini dari sumber online sebagaimana dipublikasikan dalam jurnal Metode Temu Kembali Informasi Jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata dan model jaringan neural konvolusional. Jurnal ini bersumber dari website hindawi.com. Adapun penulis utama dari artikel ini yaitu Chunping Wang dan Keming Shen. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui, information retrieval adalah disiplin ilmu dan teknik yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, terutama dalam konteks pencarian, penyaringan, dan pengambilan informasi yang relevan dari sumber-sumber besar, serta beragam seperti basis data, dokumen teks, koleksi web, dan repositori informasi lainnya. Information retrieval bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan dari koleksi dokumen atau sumber informasi yang besar dan bervariasi. Perhitungan ontologi metadata sebagai cara formal untuk mengorganisir pengetahuan domain, membantu dalam meningkatkan akurasi dan relevansi temuan informasi. Sementara itu, model jaringan neural konvolusional yang memiliki kemampuan untuk mengekstrak fitur-fitur yang mendalam dari data telah menawarkan pendekatan yang inovatif dalam menganalisis informasi visual dan non-visual. Penggabungan kedua pendekatan ini menjadi fokus utama dalam information retrieval untuk mengatasi tantangan kompleksitas informasi serta meningkatkan efektivitas temu kembali informasi dalam konteks jaringan yang luas dan kompleks. Baiklah, selanjutnya saya mengenai rumusan masalah. Peran signifikan penghitungan ontologi metadata dalam pencarian informasi jaringan, yaitu bagaimana penggunaan penghitungan ontologi metadata berkontribusi pada pengambilan informasi jaringan. Kedua, mengenai keunggulan dan batasan jaringan saraf konvolusional dalam pengenalan gambar. Dengan pertanyaan, apa keuntungan dan keterbatasan penggunaan jaringan saraf konvolusional untuk memproses dan pengenalan gambar. Yang ketiga, mengenai optimisasi akurasi pencarian dengan model Bayesian 3 lapis LDA pada pengambilan informasi lintas modal. Dengan pertanyaan, bagaimana model Bayesian 3 lapis LDA meningkatkan akurasi pencarian dalam tugas pengambilan informasi lintas modal. Penjelasan masalah dari rumusan masalah yang di atas, yang sebelumnya. Manfaat ontologi metadata dalam pencarian informasi jaringan, yaitu penghitungan ontologi metadata memungkinkan pengorganisasian informasi dengan struktur hierarkis yang terstruktur memfasilitasi pencarian yang lebih spesifik dan relevan dalam jaringan. Ontologi metadata membantu dalam klasifikasi informasi, pengelompokan konten, serta memungkinkan hubungan yang lebih dalam antar informasi, yang secara keseluruhan meningkatkan kemampuan pengambilan informasi jaringan dengan memahami konteks yang lebih luas. Yang kedua, mengenai peningkatan akurasi dengan model Bayesian 3 lapis LDA dalam pencarian informasi lintas modal. Yaitu, model Bayesian 3 lapis LDA meningkatkan akurasi dalam pencarian informasi lintas modal dengan memungkinkan penggabungan informasi dalam berbagai sumber atau modalitas.
Dengan pemodelan hubungan antar modalitas, model ini memahami lebih baik struktur informasi dari berbagai sumber yang berbeda, memungkinkan optimisasi pencarian untuk hasil yang lebih relevan dan akurat dalam tugas pengambilan informasi lintas modal. Ketiga, mengenai kelebihan dan keterbatasan jaringan saraf konvolusional dalam pengenalan gambar. Jaringan saraf konvolusional atau CNN memiliki keunggulan dalam mengilustrasi fitur yang mendalam dari gambar secara otomatis, meningkatkan klasifikasi dan deteksi objek. Namun, keterbatasan terletak pada kebutuhan akan data pelatihan yang besar, sumber daya komputasi yang mahal, dan kurangnya ketangguhan dalam mengenali gambar yang tidak umum atau tidak seragam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Almira, yaitu bagian pendahuluan jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang semakin pentingnya pengambilan jaringan dalam masyarakat informasi, menekankan semakin besarnya ketergantungan pada internet untuk memperoleh informasi. Artikel ini secara efektif menetapkan pentingnya topik penelitian dan referensinya dalam lanskap teknologi saat ini. Hal ini juga menyoroti pentingnya perkembangan dan meningkatnya popularitas teknologi di mana internet menjadi cara terpenting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Bagian ini secara efektif menyiapkan panggung untuk diskusi selanjutnya tentang metode pengambilan informasi jaringan, perhitungan ontologi metadata, dan model jaringan saraf konvolusional. Secara keseluruhan, pendahuluan secara efektif mengontekstualisasikan penelitian dalam lanskap teknologi dan masyarakat yang lebih luas, memberikan landasan yang kuat untuk eksplorasi metode pengambilan informasi jaringan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Nisa. Bagian jurnal metode pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata memberikan eksplorasi rinci tentang metodologi penelitian. Ini memperkenalkan konstruksi model Bayesian 3 lapis LDA dengan struktur 3 lapis dokumen, topik, dan pesanan tunggal, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi perhitungan. Artikel ini juga membahas pemanfaatan metode pengambilan informasi lintas modal untuk menggali fitur data umum antara data modal yang berbeda dan menganalisis korelasi semantik di antara keduanya, yang pada akhirnya meningkatkan akurasi pencarian. Hasil eksperimen yang disajikan dalam artikel menunjukkan efektivitas metode ekstraksi fitur teks berdasarkan perhitungan ontologi metadata, dengan tingkat akurasi tinggi sekitar 90% dan peningkatan kinerja dibandingkan algoritma tradisional. Penggunaan algoritma CCA yang ditingkatkan juga menghasilkan peningkatan akurasi sebesar 23% melampaui algoritma CCA dan LDA CCA tradisional. Secara keseluruhan, bagian ini secara efektif menguraikan metodologi penelitian, menyoroti konstruksi model Bayesian 3 lapis LDA. Metode pengambilan informasi lintas model dan hasil eksperimen memberikan pemahaman komprehensif tentang pendekatan pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata. Wang C. dan Chen K. 2022 metode pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata, Jurnal Internasional Antena dan Propagasi. Baik, selanjutnya untuk bagian jurnal eksperimen metode pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata memberikan eksplorasi mendetail tentang proses eksperimen dan analisis kinerja. Subjek percobaan meliputi korpus Wikipedia Bahasa Mandarin, korpus Bahasa Alami Sogo, dan korpus Bahasa Mandarin Institut Teknologi Harbin, dengan total 7.000 pasangan gambar teks yang diekstraksi dari setiap kategori. Proses eksperimental melibatkan penggunaan jaringan saraf konvolusional untuk ekstraksi fitur dan pembuatan representasi fitur dalam ruang semantik, diikuti dengan penggunaan algoritma pengambilan lintas media untuk tugas pengambilan informasi.
Analisis kinerja menunjukkan bahwa model yang diusulkan mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam tugas pengambilan lintas modal, mengungguli model algoritma lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa model yang dibuat dalam penelitian ini secara efektif menyelaraskan gambar dan teks dengan konsistensi semantik dalam ruang laten pengambilan lintas modal, menunjukkan kemanjuran pendekatan dalam mencapai pengambilan informasi lintas modal yang terkait secara semantik. Secara keseluruhan, bagian ini secara efektif menguraikan proses eksperimental dan analisis kinerja, memberikan wawasan berharga ke dalam penerapan penghitungan ontologi metadata dalam pengambilan informasi jaringan. Wang C dan Chen K tahun 2022 metode pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata. Jurnal Internasional Antena dan Propagasi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Presentasi dari Saudara Dapa. Bagian analisis kinerja ekstraksi fitur teks memberikan analisis rinci tentang proses eksperimen. Penelitian ini mengekstraksi 400 dokumen dari 7 kategori dari 3 korpora sebagai kumpulan data pelatihan dengan total 2.800 dokumen teks. Selanjutnya, 200 hingga 400 teks dipilih secara acak dari sisa dokumen dalam 7 kategori ini sebagai kumpulan data uji untuk model tersebut. Analisis kinerja menunjukkan keakuratan metode ekstraksi fitur teks berdasarkan perhitungan ontologi metadata dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam klasifikasi fitur untuk berbagai kategori di kumpulan data korpus, Wikipedia, bahasa Mandarin, dan bahasa alami Sogo. Beralih ke analisis kinerja pengambilan informasi lintas modal berdasarkan perhitungan ontologi metadata. Penelitian ini menemukan bahwa model yang diusulkan mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam tugas pengambilan lintas modal, mengungguli model algoritma lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa model tersebut secara efektif menyelaraskan gambar dan teks dengan konsistensi semantik dalam ruang laten pengambilan lintas modal, menunjukkan kemanjuran pendekatan dalam mencapai pengambilan informasi lintas modal yang terkait secara semantik. Hasil eksperimen dan analisis kinerja di bagian ini memberikan wawasan berharga mengenai efektivitas metode pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata. Wang C dan Chen K 2022. Metode pengambilan informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata, Jurnal Internasional Antena dan Propagasi, 129, 399 sampai 406. Baiklah, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Ringkasan penelitian jurnal ini membahas tentang penggunaan temu kembali informasi jaringan berdasarkan perhitungan ontologi metadata dan penerapan jaringan saraf konvolusional untuk meningkatkan akurasi temu kembali informasi teks berbahasa Mandarin. Ini mengeksplorasi penggunaan metode pengambilan informasi lintas modal dan menyajikan konstruksi model Bayesian 3 lapis LDA. Hasil eksperimen menunjukkan kinerja yang baik dalam akurasi dan pengelompokan, namun memberikan ruang untuk perbaikan dalam ekstraksi fitur semantik gambar. Baiklah, sepertinya sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah